Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrika wa miqdarikal azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza qala al-'abdu la ilaha illallah fataqallahu as-samawati hatta yanduru ila qailiha. Al-hadis. Wa qala Syekh Muhammad bin Hanafiyah radhiyallahu an, inna lillahi fi khalqihi fi kulli yawmin 360 nadratan walam yakulha illa minal hadithi la min tilqa'i nafsi. Alhamdulillah, ikhwan billah, para muhibbin yang sama-sama mengharapkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pada kesempatan ini menjelang bulan yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan Ramadan, kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada umur kita, memberikan keberkahan kepada rezeki kita, memberikan keberkahan pada ilmu kita, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat dan keselamatannya untuk kita dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan ini adalah kita sama-sama untuk bermudzakarah dan sama-sama belajar mendengarkan kutipan dari kitab Jawahirul Ma'ani wa Bulughul Amani yang ditulis oleh Sayyid Ali Harajim radhiyallahu an. Beliau sebagai murid dan juga khalifah yang pertama daripada Syekhuna Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Di sini di kitab Jawahirul Ma'ani, ya, cetakan daripada Maroko, ya, halaman 540. Al-Fakir akan bacakan satu hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qala al-'abdu, ketika si hamba mengucapkan la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah,
baik itu ketika kita lazimah ataupun wadifah ataupun hayalalah ataupun kapan saja mengucapkan la ilaha illallah. Maka fataqallahu as-samawati, Allah membukakan semua pintu langit, semua dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yanzura ila qailiha, sehingga Allah melihat kepada orang yang mengucapkannya. Al-hadis. Nah, ini jadi la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah, la mahbuba illallah, la ilaha illallah, la mawjuda illallah. Nah, gitu kan. Pada hadis yang lain dikatakan bahwa ketika kita membaca la ilaha illallah itu ada syaratnya itu dengan ikhlas. Sahabat bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, wa ma ikhlasuha, bagaimana ikhlasnya, bagaimana keikhlasan daripada membaca kalimah la ilaha illallah ini. Maka baginda Nabi SAW menjawab, kan, yaitu dengan cara dia ini menjaga an maharimillah, dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan ikhlas dalam membaca la ilaha illallah itu kalau dia ini menjauhi apa-apa yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya masih di kitab yang sama di halaman 540. Wa biqauli Muhammad ibn al-Hanafiyah radhiyallahu an. Dan juga kita perhatikan dengan perkataan Sayyid atau Syekh Muhammad bin Hanafiyah radhiyallahu an, ya. Beliau katakan, inna lillahi fi khalqihi fi kulli yaumin 360 nadra. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala setiap hari Allah Subhanahu wa taala melihat makhluknya ini 360 kali. Setiap hari Allah memandang makhluknya 360 kali. Walam yakulha illa minal hadisi la min tilqa'i nafsihi. Dan Syekh Muhammad bin Hanafiyah, ya, beliau mengatakan ini bukan daripada perkataan sendiri, bukan. Tapi ini adalah daripada hadis. Ya. Fa innahu la yaqdiru ala dzalika. Karena beliau Syekh Muhammad bin Hanafiyah tidak berani berbicara sesuatu kalau tidak ada sandarannya dalam hadis. Wa biqaulihi, dan dengan perkataan sabda baginda Nabi Muhammad SAW bil hadis, dalam hadis, inna Israfila ja'ahu yauman. Sesungguhnya Sayyidina Israfil, malaikat yang besar, ya, ja'ahu yauman, beliau suatu hari datang Sayyidina Israfil menemui baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu, kemudian Sayyidina Israfil berkata kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah mil'a ma 'alima wa 'adada ma 'alima wa zinata ma 'alima." Jadi di sini datang Sayyidina Israfil mengabarkan, disuruh mengabarkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bacaan tasbih. Bacaan tasbihnya adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah mil'a ma 'alima wa adada ma 'alima wa zinata ma 'alima. Ini ijazah ya Pak ya. Dan ini memang diajarkan dan dianjurkan oleh Syekhuna wa qudwatuna Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an kepada seluruh ikhwan bahwa bukan hanya tasbih. Tasbih ini bukan sampai ke wala haula wala quwata illa billah, bukan. Tapi ada tambahnya mil'a ma 'alima wa adada ma 'alima wa zinata ma 'alima. Nah, ini di kitab Jawahirul Ma'ani halaman 540. Artinya wallahu a'lam bimuradi mil'a ma 'alima. Ya Allah, saya membaca tasbih, membaca tahmid, tahlil ini, takbir ini adalah sebanyak perkara yang engkau ketahui, atau sepenuh perkara yang engkau ketahui. Dan saya membacakan tasbih, tahmid, tahlil, takbir ini adalah perhitungannya itu sesuai dengan hitungan yang engkau ketahui ya Allah. Dan beratnya bacaan ini seberat perkara yang engkau ketahui. Tambahnya mil ama alima wa adada ma alima wa zinata ma alima. Kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Sayyidina Israfil ya alaihi salam, qala lahu sallallahu alaihi wasallam, ya, berkata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Israfil, ma thawabu man qala hadhil kalimati. Wahai Israfil, apa ganjaran, apa upah bagi orang yang mengatakan kalimah-kalimah ini? Itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah mil'a ma 'alima wa adada ma 'alima wa zinata ma 'alima. Jadi bacaannya itu jangan sampai wala haula wala quwwata illa billah, jangan, ada tambahnya ya. Nah, gitu kan. Qala lahu Israfilu, maka Sayyidina Israfil menjawab pertanyaan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Israfil, man qalaha marratan wahidatan. Barang siapa yang mengucapkannya satu kali, ya, kutiba lahu sittu khisalin, maka akan dituliskan baginya 6 keuntungan, ya, 6 fadilah atau 6 perkara, ya, 6 perkara yang sangat menguntungkan. Awwaluha kutiba minadz-dzakirina Allaha katsira. Yang pertama adalah dia akan dituliskan
sebagai orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Jadi walaupun yang mengucapkannya satu kali, tapi dituliskan ke dalam buku catatan amalnya itu sangat banyak sekali. Jadi seolah-olah dia itu orang yang tidak putus-putus dalam berzikir kepada Allah SWT. Yang kedua adalah wa kana celahu gorsan fil jannah. Wa kana celahu gorsan fil jannah. Dan dia akan diberikan ya satu pohon nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa tahatat anhu dzunubuhu kal warakil yabisi anis syajarah. Yang ketiga adalah dosa-dosanya akan berguguran. Seperti halnya bergugurannya daun kering ya, yang ada pada satu dahan, kemudian di dahan itu digoyang-goyangkan. Nah, ini yang ketiga. Jadi dosanya semua, padahal dia cuma baca satu kali, apalagi 2 kali, apalagi 100 kali. Di antara ikhwan mungkin ada yang biasa baca 100 kali pagi, 100 kali petang, tinggal tambah aja mil ama alima wa adada ma alima wa zinata ma alima, maka dia akan dapat pahala yang sangat banyak sekali. Nah, yang keempat, wa nadarallahu ilaihi. Nah, wa nadarallahu ilaihi, yang keempat, dia akan dipandang oleh Allah dengan pandangan khusus setelah pandangan yang umum. Karena memang semua makhluk ini dipandang oleh Allah, dikasihi oleh Allah. Cuman orang yang baca tasbih ini ada lebihnya, ada plusnya. Jadi samping pandangan secara umum, ada pandangan secara khusus. Ya, di samping dia dicintai Allah dengan cinta yang umum, dia juga dicintai Allah dengan cinta yang khusus. Yang kelima ada kemudian wa man nadharallahu ilaihi lam yu'adzibhu, dan barang siapa yang dipandang oleh Allah dengan pandangan khusus, maka dia tidak akan diazab oleh Allah, tidak akan disiksa ya. Nah, gitu. Dan yang keenam adalah wa kanat afdhala min dzikrihi bil laili wan nahari. Dan zikir yang tadi yang marratan wahidah itu, yang satu kali itu lebih afdol, lebih utama, lebih besar upahnya, lebih besar ganjarannya ya. Nah, daripada zikir dia ya siang dan malam 24 jam tapi bukan dengan teks yang tadi. Jadi Bapak hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus dengan amal barusan ya yang memang dianjurkan oleh Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu ya kepada murid-muridnya. Nah, untuk senantiasa kita walaupun satu kali ya, walaupun satu kali, apalagi lebih banyak dari itu 100 kali atau sebagainya. Nah, maka dengan amalan yang singkat ini ya, tetapi ini amalan ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh Sayyidina Israfil kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan dari Muhammad disampaikan kepada Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu an, dari Syekhuna Ahmad At-Tijani sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah dan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan amal ini, apalagi dilaksanakan pada bulan Ramadan yang mulia ini. Masya Allah. Hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sekian yang saya sampaikan ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kesalahan dari kesalahan pribadi ya.
Saya mohon maaf, istighfar kepada Allah. Kita tutup dengan doa kepada majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.